Tani Alpukat. Ini kita sudah terima entres ya, entres yang kita pesan melalui Tokopedia ya. Dan tadi sudah kita unboxing memang ya, masih segar sih, sudah 7 hari masih segar. Sepertinya belum ada pembusukan ya. Ini dibungkus, ini baru kendil 2 entres juga. Oke. Biasanya saya menggunakan apa ya, roda hantu ataupun hormon tanaman unggul ya. Saya biasa juga pakai pomi. Nah, ini apakah harus kita rendam dulu atau tidak kira-kira ya, atau kita dicoba satu kita rendam selama paling tidak 15 menit, dan satu lagi langsung aja kita sambung pucuk. Ini kita sambung pucuk di pohon yang sudah berumur sekitar 3 tahun ya. Kita akan lihat nanti. Oke, ini untuk kendil ya, kendil mungkin satunya akan kita lakukan perendaman ya, satunya mungkin tidak usah. Ini kendil yang keras ini. Oke, sip. Ya, batangnya. Kita ratakan dulu. Oke, memang tidak halus karena tadi nebangnya pakai parang, tapi sudah kita rapikan di pinggir-pinggirnya. Tidak ada lagi yang terkelupas. Oke. Sini kita akan pakai kendil. Nanti di satu lagi kita pakai lagi aligator. Ini seperti tadi, satu kita coba rendam pakai perangsang ya, satu lagi tidak. Kita akan lakukan. Oke, kita akan coba untuk ini entresnya yang baru tadi datang. Kita tidak melakukan perendaman, tapi untuk ini kita coba lakukan perendaman. Nanti kita lihat bedanya, lebih cepat mana pertumbuhannya. Belum ada sih tanda-tanda pembusukan. Oke, kita buat sebelah sini karena di kiri dan kanannya tanaman kopi. Oke, seperti ini nanti. Ini kendil ya, nanti tunas akan keluar di sini. Kita akan coba di sini. Ini lebih besar. Ini dia yang sudah kita lakukan perendaman sekitar 15 menit.
Oke, ini tadi yang sebelah sini tidak dilakukan perendaman, dan di sebelah sini dilakukan perendaman. Lalu kita tutup untuk menjaga kelembapannya. Bagus. Lalu kita ikat di sini. Oke, selesai untuk satu pohon. Jadi ini kita kasih tanda kendil ya. Kasih tanda kendil. Oke, untuk pertama selesai. Seperti ini dia. Sepertinya tidak ada masalah. Ini cukup kuat. Ini juga cukup kuat. Oke. Oke, sahabat petani, kita akan coba lihat sambung pucuk atau tempel ya. Ini kendil. Ya, sepertinya masih aman. Ini kendil yang dibeli melalui Tokopedia kemarin. Kendil masih hijau sekali, sepertinya sudah mulai keluar tunas. Oke nih, saya rekomendasikan nih, ini kendil, mudah-mudahan nanti bisa jadi tumbuh dengan baik. Oke, kita tutup lagi dan jangan sampai patah. Oh, ini sayang sekali nih. Oke, mungkin tidak perlu kita ikat lagi ya. Oke, nyaman lah, bertumbuh dan besar lah. Kondisi alpukat yang top working ya, yang sudah kita lakukan kemarin. Kita akan cek perkembangannya hari ini. Kendil ya, kita akan lihat nanti seperti apa kondisinya. Wah, oke, sudah. Yang ini sangat aktif sepertinya ya. Yang sebelah sini karena kita buat di sini dua entres kemarin, kiri dan kanan. Hasilnya seperti ini sementara ya. Ini kemarin hanya pucuk ya, tanpa daun ya, entres ya. Ini batang, kalau untuk batang dasar kemarin ini sudah kita potong ya. Ini masih ada batangnya. Ini sekitar umur 2 tahun lah, 2 tahun ya. Jadi kalau sepertinya sih sudah jadi, cuma kita belum buka plastiknya untuk pengikatnya ini sementara, karena kondisi di sini sudah memasuki musim kemarau ya. Jadi mungkin nanti terlalu kering kalau cepatnya kita buka, jadi kita biarkan saja dulu sampai nanti daun ini sudah cukup lebar ya, cukup tua juga. Dan nanti kita pastikan dulu batang di bawah ini
di persambungannya sudah menyatu atau belum dengan kulit ataupun batang. Memang perlu dijaga itu jamur batang ya. Ini memang sudah mulai tumbuh. Juga tunas-tunas yang di bawahnya, ini tunas sama seperti batang awalnya ya. Jadi ini mungkin nanti kita cabuti saja, tapi kita perlu buka juga sepertinya, mungkin sedikit demi sedikit ya, untuk menghindari jamur. Ini jamur batang, jamur kulitnya ini udah mulai tumbuh nih. Jadi kalau kita misalnya kupas nanti ataupun kita buka dulu sebagian, mungkin dengan masuknya udara ini akan mematikan jamur tersebut. Cuma kita harus hati-hati karena kita harus pastikan di sininya sudah kuat atau belum. Jadi mungkin sekitar di sini belum kita buka, nanti baru di sini saja kita sudah bisa buka. Oke, ini penampakannya top working yang kita lakukan dengan entres kendil ya. Kalau batang di bawah ini kita tidak tahu jenisnya seperti apa. Ini ya teman-teman, ini perlu kita cabut ya, karena akan lebih kuat ini nantinya tunas yang tumbuh ini daripada entresnya. Jadi posisi penyerapan unsur hara tidak terbagi ke arah mana juga, masih tetap ke atas ke entresnya. Jadi perlu kita jaga. Jadi ini mungkin nanti beberapa hari ke depan kita perlu buka sedikit dulu mungkin, atau sebelah sini dulu. Sangat perlu hati-hati dalam kondisi seperti ini, karena entres kita ini masih bayi istilahnya. Jadi ini juga perlu kita sungkup lagi, karena kalau terkena matahari mungkin ini belum kuat. Oke, hati-hati jangan sampai patah ya. Oke, mungkin sungkupnya pun nanti kita buat plastik yang lebih besar ya mungkin ya. Oke, sepertinya ya mungkin masih cukup. Kita ikat tapi tidak terlalu kencang ya. Beberapa hari ke depan mungkin kita cari plastik yang lebih besar ya, untuk bisa agar tidak terganggu pertumbuhan daunnya. Perkembangan penyambungan ya, penyambungan ataupun top working ya. Di per hari ini tanggal 11 ya, 11 Juni, berarti 40 hari ya, 40 hari setelah penyambungan. Kita akan lihat seperti apa setelah 40 hari. Ini sepertinya daunnya memang sudah keluar ya, kelihatan ini plastiknya udah terlalu kecil penyungkupannya, sehingga rencana kita pun hari ini kita akan ganti, karena kalau misalnya langsung terbuka ini mungkin belum tahan ya. Oke ya, ini dia kendil ya. Ini ada saya tulis nih, kendil ya. Jadi seperti ini penampakannya ya teman-teman. Daunnya sangat muda dan kelihatannya segar ya. Memang yang sebelah sana itu, ini ada 2 entres ya kita masukkan. Jadi sebelah sana itu daunnya sudah lebar-lebar semua, tapi sebelah sini belum ya. Jadi mungkin kalau kita langsung buka itu nanti takutnya beresiko ya, beresiko terjadi terlalu panas ya langsung, karena kena sinar matahari langsung. Tapi kalau kita biarkan ini tadi, karena plastiknya sudah terlalu kecil nih ya, jadi mungkin kita akan ganti dengan yang lebih besar. Sementara nih plastik ini sebenarnya ini jamur batang pada kulit kayu ini sudah numbuh sebenarnya. Mungkin bisa kita buka sedikit dulu, karena kemarin kalau kita tutup sampai segini ini berjamur semua nih. Jadi kita buka lagi lebih atas biar tidak berjamur seperti itu. Tapi kalau di sininya mungkin kita belum buka, karena kalau di sini langsung kita buka nanti ini bisa mengering, karena ini belum menyatu sekali ya
dengan umur 40 hari mungkin belum ya. Jadi harus sangat hati-hati kalau kondisi seperti ini. Jadi kita harus jaga yang dari atasnya, karena kebetulan ini mungkin akan memasuki musim kemarau ya di daerah kita. Jadi takutnya nanti ini jadi terganggu ataupun mengering ketika kita langsung buka semua. Jadi boleh nanti ini kita buka tipis dulu sedikit, baru nanti atau kita belah nanti yang sekiranya ada jamurnya ini ya, karena takutnya kan mengganggu juga. Baru selanjutnya untuk ini sebenarnya tunas hampir sudah muncul semua ya sebenarnya, cuma kita ambil semua, kita putek semua ini seperti ini nih. Nah, karena kalau misalnya kita biarkan saja ya, nanti nutrisi ataupun unsur hara justru disedot oleh tunas-tunas daripada batang yang aslinya ini. Jadi dia akan lebih kuat daripada entres yang kita tempel. Jadi untuk itu perlu dilakukan ini seperti ini. Ada ini kadang plastik PE-nya pun ditembus juga. Ini kita langsung putuskan saja. Nah, agar yang nutrisi yang dari bawah itu tetap ke entres yang kita pasang, kita tempel. Oke. Jadi ini jamurnya teman-temannya perlu teman-teman perhatikan. Ini memang rutin saya cek ya, karena ini sangat risiko juga buat kulitnya ya seperti ini. Tapi kalau kita buka atau paling tidak kita kasih ruang udara di sini, dia biasanya dalam 2 atau 3 jam ini akan mati nih. Ini akan mati. Nah, jadi kalau terlalu basah mungkin itu yang perlu kita jaga. Tapi harus kita pastikan juga bahwa persambungan di sini tidak ada terganggu. Oke. Ya, ini harus hati-hati memang, karena masih sangat gampang patah ya, dan masih sangat terganggu ketika misalnya kita membuka dengan sembarangan. Oke. Jadi kalau terlalu basah juga takutnya nanti ada pembusukan juga di sini ya, karena ada saya lihat yang kita tempel juga yang seumuran dengan ini gagal karena terjadi pembusukan di sini. Ya mungkin faktornya itu tadi terlalu basah, ada juga. Ini harus hati-hati, takutnya nanti jadi terganggu ya. Ini sekaligus juga menandai kita di saat bekerja ataupun orang lain yang kita suruh kerja di sini agar tidak menyentuh plastik ini, karena dengan adanya plastik ini akan menjadi tanda buat dia bahwa ada sesuatu di sini. Oke, seperti ini dia, teman-teman. Ya, jadi di dalam dia tidak bersentuhan dengan plastiknya karena ada penyangga yang bersabang tadi. Oke, seperti ini. Jadi kalau untuk kondisi seperti ini menurut saya belum nggak perlu lagi kita tutup, kita ikat di bawahnya biar udara juga ada masuk nanti, sehingga jamur yang tadi yang di batang ini tadi tidak tumbuh lagi. Jadi kalau udara udah masuk, dia udah aman, dia akan mati dengan sendirinya. Jadi saja ini lebih ke arah sini tiangnya ya, biar tidak terkena di dalamnya. Oke, ini karena memang kita belum kasih sinar matahari full, jadi warna pucuk ini pun memang masih merah sekali ya.
Namun nanti lambat laun kalau sudah terkena sinar matahari secara pelan-pelan, mungkin beberapa hari kemudian di saat kita ada waktu, kita buka lagi. Ini akan menambah dia klorofil ya, hijau daun dari sinar matahari ya. Oke, seperti ini dia. Oke, nanti kalau menurut kita perlu kita ikat juga, tidak apa-apa. Oke, sahabat petani alpukat, ini dia perkembangan alpukat kendil ya, yang sudah kita top working kemarin. Ini di sini pertumbuhannya udah cukup rimbun ya, udah cukup rimbun sekali. Kondisinya juga sudah cukup bagus ya, udah cukup rimbun, pertumbuhannya juga bagus. Ini masih perlu kita tutup semuanya. Hari ini kita akan review perkembangan alpukat yang di top working ya. Ini kita top working tanggal 5 Mei ya, tanggal 5 Mei 2020. Ini kemarin pakai apa ya, Entres kendil ya. Ini dia perkembangannya, sudah sekitar 1 meter lebih ya ketinggiannya, dan kondisi pucuknya juga cukup bagus pertumbuhannya. Kita kemarin pasang 2 entres ya untuk satu batang ini, dengan batang dasar kemarin alpukat biasa ya, berumur sekitar 2,5 tahun, dan kita tempel ataupun kita top working. Ini dia, ini umur 105 hari ya, 105 hari per hari ini, tanggal 21 Agustus 2020. Ini dia mata tempelnya, ini sudah nyatu ya, sudah nyatu. Kita lihat seperti ini dia kondisinya, yang satu ya, yang satu lagi seperti ini. Jadi udah kelihatan nyatu ya, tidak ada lagi masalah kelihatannya, dan pertumbuhannya juga tidak terganggu ya. Ini dia batangnya, kemarin entresnya sebesar ini ya, entresnya sebesar ini batangnya udah cukup besar, namun ini masih mudah patah ya, jadi tidak boleh kita tekan-tekan dulu. Nah, ini kemarin kulit penutupnya ya. Nah, ini dia umur 116 hari ya, atau 3 bulan 2 mingguan ya. Ya, seperti ini dia kondisinya. Kalau ini ada apa ya, karena debu sinabung ya, karena sekarang beberapa minggu terakhir hampir setiap hari turun abu, debu vulkanik sinabung ya, karena jaraknya dari kita tidak terlalu jauh. Jadi tapi tidak masalah, hanya sedikit saja ada seperti kebakar-kebakar ya. Ini mungkin waktu tebal kemarin, ini memang udah hujan ya, udah hujan tapi belum terlalu deras, tapi sudah cukup untuk mencuci debu vulkanik dari daun-daunnya. Nah, ini dia untuk perkembangannya, lumayan bagus ya, 3 bulan 2 minggu. Ini varietas kendil tapi di bawahnya lokal.